Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Kembali bersama saya Zulkarnain El-Maduri. Kali ini isu aktual yang akan diangkat berkaitan dengan pernyataan seorang ustadz. Nah, coba ini dengar baik-baik. Makanya kata Nabi, umatku la tajtami'u ala dhalalah. Umatku ni akan sepakat ikut yang salah. Mereka itu akan sepakat yang mana? Yang benar. Makanya umat Nabi ini yang terjamin yang mayoritas. Yang ikut. Kenapa mayoritas itu banyak? Kenapa mereka semuanya sama? Karena mereka tak akan sepakat yang salah. Kenapa ada yang sikit macam ini semua? Karena mereka ini tak mau ngikut yang benar. Sehingga mereka ini digolongkan kelompok-kelompok bid'ah. Kenapa? Karena mereka dalam diri mereka diblok, kami tak ikut yang banyak ini. Sementara yang banyak ini mereka tak mungkin salah, Pak. Kenapa? Orang kalau banyak mereka saling membenarkan, saling menguatkan, saling nasihati. Itu sebabnya kelompok di luar ini akan terus menghantam ini. Kenapa? Dia akan mengatakan dirinya yang benar. Sama macam orang berdagang. Saya ingin laku dagang saya, maka saya akan burukkan yang ini, burukkan ini, burukkan ini, burukkan ini, supaya orang ikut saya. Itulah kerja salafi sekarang. Sebenarnya Pak Salafi itu Pak, dia bilang, ini keyakinan salafi, ini keyakinan kalian. Kami beramal dengan kami, kalian beramal dengan kalian. Selesai urusan Pak. Yang jadi masalah itu karena salafi, kami yang benar, kalian sesat. Kami yang benar, kalian tak sesuai sunnah. Kami sesuai sunnah. Itu jadi masalah, Pak. Mana mau orang ini semua sudah beramal 70 tahun tak sesuai dengan sunnah. Bapak baru datang muncul mengatakan sesuai dengan sunnah. Buktinya kenapa orang ini sudah lama, rata-rata tahu sifat 20. Yang usul salasah yang 3 enggak paham mereka. Usul salasah yang 3 itulah ciri khas utama salafi, Pak. Kalau dilihat di video ini dan kemudian disimak serta dicermati, ustadz ini menyamakan dakwah dengan jualan. Ustadz ini menyamakan dakwah dengan bisnis. Seolah-olah yang disebut ceramah itu promosi. Mungkin ini kebiasaan ustadz yang paling buruk, ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau menyimak perkataan ustadz tersebut, kita bisa menyimpulkan betapa ustadz ini menyatakan bahwa banyaknya umat itu adalah jaminan kebenaran. Jika kita menggunakan logika, di dunia ini paling banyak orang kafir. Ya, di dunia ini, selain Muslim, paling banyak adalah orang kafir menurut Muslim. Artinya Ustadz ini akan membenarkan bahwa kekafiran itu adalah sebuah kebenaran. Parah ini Ustadz. Kemudian kalau kita lihat di dalam Al-Quran, misalnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 100, awa kullama ahadu ahdan nabadahu fariqum minhum bal aksaruhum la yu'minun. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Jadi sebagian besar dari mereka tidak beriman. Artinya paling banyak, dan yang paling banyak di antara mereka tidak beriman. Apakah kemudian kata paling banyak di dalam Al-Quran ini menunjukkan orang yang benar? Tentu tidak. Kita juga lihat di dalam, yaitu surat Al-Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah
walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minun khairan lahum minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasikun. Jadi di sini katakan wa aktsaruhumul fasikun, kebanyakan dari orang mereka fasik. Jadi kebanyakan. Kemudian kita lihat juga di ayat-ayat lainnya wa aktsaruhum la ya'qilun. Kebanyakan mereka tidak bisa berakal, tidak bisa berfikir. Kemudian kita melihat juga walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan dari mereka tidak mengetahui. Jadi kebanyakan. Semua ayat kebanyakan walakinna aktsarahum yajhalun. Kebanyakan mereka jahil. Nah, melihat teks dan konteks dari kata banyak itu bukan jaminan bahwa kebenaran itu harus melihat banyaknya orang. Qalilan min ibadiyas syakur. Itu kan, qalilan min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang bersyukur. Lah, jadi dari hamba Allah saja sedikit yang bersyukur. Kemudian kalau ada istilah sawadul a'zam dari umat Muhammad, itu dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in, tabi'un tabi'in. Kalau kemudian orang banyak di belakangnya, orang-orang pengikutnya di belakangnya, kaum muslimin di belakangnya yang mengikuti seluruh sahabat Nabi cara berakidah, cara beribadah baru benar. Tapi kalau dari mereka tidak mengikuti kebanyakan, tidak mengikuti cara-cara para sahabat Nabi dan tidak mengikuti cara-cara para tabi'in, tidak ada kejaminan benar, tidak ada jaminan benar bagi mereka. Jadi tidak jaminan. Wa in tuti' aktsaru man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kalian mengikuti kebanyakan orang-orang, tentunya akan menyesatkan kalian dari jalan Allah. Tuh. Jadi kalau kemauan kebanyakan orang itu tidak bisa menjadi ukuran agama. Ukuran agama itu Al-Quran. Ukuran agama itu sunnah. Jika sudah tidak sesuai dengan Al-Quran, tidak sesuai dengan sunnah, seberapa banyaknya, tentunya itu tidak akan menyebabkan Anda mendapatkan pertolongan Allah. Laqad dara'na jahannama katsiran minal jinni wal ins. Dan jahannam kelak akan dipenuhi dari kalangan kelompok jin dan manusia. Itu nyata sekali ayat-ayatnya di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak bisa dilihat dari banyaknya orang yang mengamalkan. Jika dilihat dari banyaknya orang yang mengamalkan, maka kebenaran yang seperti itu akan menjadi standar orang-orang yang tidak bertuhan, orang-orang yang mengingkari Tuhan, orang-orang kafir, orang-orang fasik, dan orang-orang yang tidak benar, yang paling banyak di dunia ini. Ya, paling banyak di dunia ini. Karenanya tidak bisa kebenaran dikatakan yaitu dengan melihat jumlahnya orang yang banyak itu. Bahkan fatubalil ghuraba dalam sebuah hadis disandarkan kepada semua hadis bahwasanya umat Islam yang akan datang ini asing. Lah coba kita lihat antara orang yang membaca Al-Quran dan orang yang senang kepada nyanyian, itu lebih banyak senang kepada nasyid daripada membaca Al-Quran, barzanji, tibaan, dan sebagainya. Tapi mereka yang membaca Al-Quran kalau dilihat dari kampung ke kampung itu tidak menunjukkan keberadaannya sebagai orang Islam. Itu sedikit sekali dari mereka. Satu kampung, satu RW, satu RT saja. Kita melihat orang yang senang membaca Al-Quran dengan orang yang tidak senang membaca Al-Quran. Lebih banyak
orang yang tidak senang membaca Al-Quran. Apakah kemudian ini bisa menjadi ukuran beragama? Bahwa banyak itu jumlah kebenaran. Salah. Jadi kebenaran tidak bisa menjadi jaminan bahwa amalan yang diamalkan oleh Anda dari amalan yang diada-adakan itu adalah sebuah kebenaran. Jadi ini logika sehat. Kecuali kalau kita menggunakan logika sinting. Kecuali kalau kita menggunakan logika jongkok, maka tidak akan pernah bisa mendapatkan kebenaran sebagaimana yang dimaksud oleh Allah dan Rasul-Nya. Jadi istilah sawadul a'zam dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat Muhammad yang menjalankan perintah. Kullu ummatin dakhalal jannah. Semua umatku akan masuk surga. Yadkhulul jannah katanya itu. Semua umatku akan masuk surga illa man aba. Siapa yang menolak ya Rasulullah? Yaitu orang yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasulnya. Orang yang tidak menjalankan sunnah Allah dan tidak menjalankan sunnah Rasulnya. Artinya orang yang gemar melakukan perbuatan-perbuatan yang bertolak belakang dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barangkali ini dari saya Zulkarnain El-Maduri. Mudah-mudahan kita seluruhnya umat Islam menjadi umat yang mengikuti umat yang sedikit tapi benar sesuai dengan garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.